Selamat siang Bu Meli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Meli. Alhamdulillah kalau sehat ya Bu ya. Begini Bu Puput, saya dengar Bu Puput nanti akan melakukan kegiatan coaching ya bersama Bu Nidi ya. Iya betul. Iya. Jadi sebelum Bu Puput melakukan coaching dengan Bu Nidi, saya mohon izin dulu Bu untuk melakukan koordinasi dulu dengan Bu Puput ya. Bu Puput bersedia? Bersedia Bu. Baik. Ya, jadi sebelum nanti coaching dengan Bu Nidi, saya akan mengingatkan Ibu tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri yang harus dikembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti. Nah, sekarang saya mau nanya Bu, kira-kira dari kompetensi inti coaching itu ada 3 ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian melakukan atau mengutarakan pertanyaan yang berbobot, seperti itu ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi inti yang nanti akan dikembangkan itu, kira-kira Bu Puput kompetensi mana yang menurut Bu Puput masih kurang Bu? Menurut saya kompetensi yang masih kurang itu ketika membuat pertanyaan berbobot Bu Meli. Jadi mungkin ada beberapa latihan mungkin ya, saya harus banyak latihan lagi, dan saya harap dengan banyak latihan juga pertanyaan berbobot itu bisa secara otomatis refleks bisa keluar dari saya begitu Bu. Oke, baik. Jadi yang perlu dan masih ingin Bu Puput kembangkan itu yang pertanyaan berbobot ya Bu ya. Gitu. Dan kira-kira dari ketiga kompetensi tadi Bu Puput, dari kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, mengutarakan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Kira-kira kompetensi mana yang mau saya amati Bu dari itu? Dari ketiga itu, dari Bu Puput itu yang kira-kira akan Bu Puput mau diamati itu yang mana? Saya berharap ketiganya bisa diamati ya Bu, dari mulai listennya atau kehadiran penuhnya, ketika saya menjadi pendengar aktif, dan ketika membuat pertanyaan berbobot. Namun yang paling saya utamakan adalah ketika membuat pertanyaan berbobot, apakah itu sudah bisa memancing coach untuk bisa menemukan gagasan atau ide dari masalahnya sendiri, begitu Bu. Oke, baik Bu. Dan pertanyaan lagi Bu, kira-kira harapan Bu Puput setelah nanti melakukan coaching dengan Bu Nidi itu apa Bu? Harapan dari Bu Puput sendiri apa? Saya harapannya nanti Bu Nidi sebagai coach bisa menemukan sendiri ide atau gagasan dari apa yang beliau sedang rasakan, beliau sedang ada masalah apa begitu Bu. Ya tentunya nanti ketika hasilnya itu baik, bisa bermanfaat untuk Bu Nidi maupun saya sendiri bisa berlatih dari hasil kegiatan hari ini gitu Bu. Oke, baik. Baik Bu Puput, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Dan saya persilahkan Bu Puput untuk melakukan coaching dengan Bu Nidi, dan saya mohon izin Ibu, mohon izin untuk saya tetap berada di sini. Saya mohon izin untuk mengamati proses coaching nanti yang akan dilakukan Bu Puput dan Bu Nidi sampai coaching tersebut selesai Bu. Ya, baik Bu. Oke, monggo Bu. Ya, persilahkan. Biasa ya, akhirnya kita bisa bertemu sesuai dengan kesepakatan kita begitu. Iya, Bu Puput. Mama ada apa pun ya, kita sepertinya perlu segera bertemu, itu ada apa? Iya, sebenarnya saya dari kemarin pengen ketemu Bu Puput, tapi karena berhubung waktunya kita tidak bisa barengan, jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi ya Bu. Iya. Nah ini Bu, saya mau menceritakan sedikit masalah di sekolah saya Bu Puput. Iya, beripun punit ada masalah apa? Kan saya punya murid kelas 1 ya Bu, kan berhubung saya juga jadi kelas 1 Iya. itu siswa saya ada yang kurang fokus dalam belajar Bu Puput. Jadi dia setiap saya terangkan, saya memberi penjelasan tentang pembelajaran, murid saya itu tidak memperhatikan saya Bu. Oh gitu. Jadi masalahnya Bu Nidi itu ada anak yang tidak fokus di kelas yang Bu Nidi Iya gitu Bu, ya. benar sekali. Sebelum kita lanjut nih Bu Nid, saya pengen tahu nanti setelah pembicaraan kita hari ini itu Mbak Nidi atau Bu Nidi nanti ininya seperti apa sih dari percakapan kita ini nanti? Saya ingin khususnya semua siswa
siswa saya Bu. Oke. Semua siswa saya itu bisa fokus memperhatikan saya dalam pembelajaran. Ketika saya menerangkan, ketika saya memberikan materi pembelajaran itu, saya harap anak ini bisa fokus terhadap saya. Jadi semuanya itu bisa memfokuskan diri untuk memperhatikan pelajaran yang saya berikan Bu. Oke, baik Bu Nit. Ini saya tadi penasaran. Itu tadi siswanya ada berapa Bu Nit yang menurut Bu Nit tidak fokus saat itu? Saat pembelajaran itu? Hanya satu sih Bu yang Oh, ada satu. yang begitu terlihat dari 17 siswa itu ada hanya satu siswa yang fokus belajarnya itu kurang Bu. Fokus belajar yang diharapkan Bu Nit, maksud saya yang dia anaknya itu tidak fokusnya di bagian apa sih, atau Bu Nit bisa mengatakan anak itu tidak fokus, itu indikatornya apa? Indikatornya gini Bu, jadi ketika saya setiap kali menerangkan, siswa ini hanya kayak pandangannya kosong kayak melamun gitu loh Bu. Gitu, melamun. Jadi iya, pandangannya kosong melamun, jadi dia kayak kurang fokus. Dan setiap saya menerangkan, siswa ini hanya diam. Jadi kayak tidak ada keaktifan dia dalam pembelajaran. Dia hanya diam, malah bahkan kalau misalnya saya menerangkan, dia tidak memperhatikan saya Bu, pandangannya tidak ke saya. Jadi anak ini malah kayak apa ya Bu, kayak bengong gitu loh Bu. Ya, jadi banyak diam, melamun gitu ya Bu Nit. Oke, jadi pandangannya tidak ke arah Bu Nit. Ketika pembelajaran lu juga seperti itu. Iya Bu. Kalau saya skala Bu Nit, misalkan 1 itu yang rendah, 10 itu paling tinggi. Anak itu ketidakfokusannya berada di skala berapa Bu Nit? Berapa ya Bu? Mungkin masih di 5 ya Bu, masih. Mana ya? Karena emang benar-benar saya itu apa ya Bu, butuh perhatian atau gimana siswa ini gitu loh Bu. Jadi dia masih 5 untuk mencapai fokus dalam pembelajaran di sekolah. Oke, jadi dari ketidakfokusannya itu di nomor 5 begitu, Iya, di Bu. angka 5 ya Bu. Kalau saya boleh tahu, Bu Niti itu inginnya anak itu pada posisi berapa sih, pada angka berapa sih nanti? Apa ya Bu, sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya Bu, yang Iya, penting dia itu mau fokus belajar dengan saya, kemudian ada peningkatan level. Fokusnya dia itu mungkin dari 5 saya ingin naikkan ke 8 lah Bu. 8 itu nanti indikatornya tadi ya berarti Bu sudah tidak melamun lagi, mungkin seperti itu ya. Oke, bisa fokus ketika Bu Niti di depan bisa memperhatikan begitu ya Bu Niti. Baik Bu Niti, kalau saya boleh tahu apa yang sudah Ibu Niti lakukan ketika mengetahui anak itu tidak fokus menurut Bu Niti tadi? Yang sudah saya lakukan Iya, itu yang sudah dilakukan. ini Bu, saya melakukan pendekatan dengan murid tersebut. Jadi pelan-pelan ya Bu, karena kan semua murid kan memiliki karakter yang berbeda. Betul. Anak ini karena dia sangat pendiam dan ini menjadi salah satu permasalahan bagi saya ya Bu. Jadi saya fokuskan ke anak ini, apa masalahnya, kenapa dia bisa menjadi sebagai anak yang pendiam, kurang fokus dalam belajar. Jadi saya melakukan pendekatan dengan anak tersebut dengan cara saat istirahat Iya. itu anaknya saya dekatin Bu. Jadi dia kan emang ini ya Bu, jarang baur dengan teman, Iya. teman-temannya, jadi cuma sendiri. Nah di situ saya coba mendekati anak tersebut. Jadi selain dia tadi di kelas melamun, tidak memperhatikan Bu Guru, ternyata waktu istirahat pun juga Iya Bu. sosialisasinya kurang Iya, begitu ya iya, Bu. Bu. Oke. Jadi tadi yang sudah dilakukan Bu Niti adalah pendekatan dengan murid ketika jam istirahat. Betul sekali. Saat pendekatan itu Bu Niti, kira-kira apa saja yang sudah didapat informasinya? Ya saya tanya Bu, pertama kan ada masalah apa, kenapa dia seperti ini, kemudian saya juga apa namanya coba konsultasi dengan orang lain gitu loh Bu. Ya saya menanyakan apakah anak itu setiap sekolah itu apa namanya selalu punya rasa sedih atau tidak suka sekolah. Iya. Saya tanyakan Bu, kenapa kok nggak kalau di sekolah itu apa namanya pendiam, Tidak. Gitu ya, tidak mau berbaur juga begitu iya ya. Bu, seperti itu. Oke. Kalau menurut Bu Niti tadi yang sudah dilakukan Bu Niti itu perlu ada tambahan semacam treatment atau ada kegiatan lain yang bisa diberikan agar anak itu bisa fokus lagi belajarnya. Ini Bu, mungkin saya akan melakukan pembelajaran dengan
cara berdiskusi, jadi berkelompok gitu loh Bu. Iya. Nanti kan kalau pembelajarannya saya modelkan pembelajaran berkelompok berdiskusi, mungkin anak tersebut akan sedikit demi sedikit dia akan lebih aktif bersama dengan kelompoknya, itu nanti akan membicarakan suatu penyelesaian masalah. Misalnya saya berikan tugas, jadi saya akan ini Buat iya, saya kerja buat kelompok kerja atau diskusi kelompok. gitu ya. Oke. yang mau sedikit demi sedikit dia mau berbicara dengan orang. Ada yang lain pun selain berdiskusi? Selain berdiskusi, yang jelas karena kepribadian anak itu kan juga berasal dari keluarga ya Bu. Iya. Saya akan mencoba mengkomunikasikan masalah ini dengan orang tuanya Bu. Jadi saya ingin mencari tahu apakah anak tersebut di rumah juga memiliki kepribadian yang sama atau hanya di sekolah saja dia menjadi anak pendiam. Oke, baik. Jadi yang tadi akan dilakukan setelah tadi pendekatan ya ternyata masih belum maksimal begitu ya, adalah berdiskusi, mungkin membuat kelompok diskusi di kelas gitu ya supaya anaknya bisa aktif dan mengintensifkan komunikasi dengan orang tua begitu ya Bu Nit. Oke, kira-kira dari dua rencana tadi, dukungan atau sarana apa sih yang diperlukan oleh Bu Nidi untuk mencapai rencana itu bisa berhasil begitu? Kalau sarana apa ya Bu, mungkin saya lebih ke minta bantuan dari teman-teman di sekolah, akan sejawat saya sama teman guru. Saya akan menanyakan pendapat, kan saya cerita Bu sama teman saya. Kemudian saya ingin mendapatkan apa ya Bu, pencerahan dari teman-teman bagaimana solusinya untuk menangani siswa yang seperti ini. Oke, mungkin selain dukungan dari rekan sejawat, ada lagi mungkin dari atasan atau yang lain, Bu Nit, dukungannya? Iya Bu, jelas sekali. Saya itu nanti akan izin dulu kepada kepala sekolah, karena kan kewenangan tertinggi di instansi sekolah itu kan di kepala sekolah. Betul. Jadi nanti jika saya ingin berkolaborasi, ya bukan kolaborasi Bu, tapi ingin mendiskusikan. Iya, mendiskusikan Iya, rencananya gitu ya, itu iya betul. dengan orang tua itu saya yang jelas izin dulu dari kepala sekolah. Karena kan ini melibatkan orang luar Betul. di sekolah. Betul sekali Bu Nit. Wah, luar biasa ini berarti. Kalau tadi sudah dukungan Bu Nit, sekarang kira-kira dari dua rencana aksi tadi yang sudah Bu Nit rencanakan, ada nggak sih kira-kira hambatan atau gangguan yang akan muncul ketika melaksanakan rencana tadi? Hambatannya yang saya khawatirkan itu ini sih dari orang tua ya Bu. Oke, gimana itu? Saya juga takutnya nanti kalau misalnya orang tuanya ini ternyata di rumah itu tidak memperhatikan anaknya tersebut. Jadi dia kan mau apa ya Bu, membebaskan sekolahan, pokoknya udah pasrah sama sekolahan. Oh gitu. Takutnya itu Bu, jadi takutnya nanti kerjasama saya dengan orang tuanya itu tidak berjalan dengan baik. Betul, Karena betul, kan ada beberapa orang tua itu yang pokoknya anaknya itu harus dipasrahkan sama sekolahan, mau dididik seperti apa, pokoknya udah pasrah. Jadi di rumah itu sudah tidak peduli dengan anaknya. Itu yang saya takutkan. Jadi memang ya, dari orang tua ya yang dikhawatirkan, Iya. dari pihak luarnya malah nih ya. Nah, kira-kira nanti gimana Bu Nit untuk menyikapi gangguan tadi? Tadi kan kita sudah memprediksi ya kalau mungkin nanti orang tuanya malah akan udah Bu, ini saya pasrahkan jenengan atau ibu bagaimana nanti cara menyelesaikannya begitu. Padahal kita atau Bu Nidi inginnya ya ada peran aktif orang tua ya di situ ya. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu Nidi biar nanti gangguan yang kita pikirkan tadi bisa kita selesaikan begitu. Misalnya itu terjadi. Saya akan bertemu dengan orang tuanya secara intens juga ya Bu. Jadi di sini saya akan membicarakan tentang pentingnya pendidikan, di mana anak tersebut kan juga masih awal masuk di SD, masih perlu pendampingan dari orang tua. Jadi kan kalau anak SD itu anak kelas 1 SD itu kan masih ini Bu, dalam masa transisi SD. Betul ya, transisi. Jadi itu masih sangat perlu bimbingan dari keluarga di rumah. Jadi saya berharap nanti itu orang tuanya itu tidak hanya memasrahkan anaknya kepada sekolah, tapi juga saya ingin orang tua ini
tetap fokus, misalnya di rumah orang tuanya itu sibuk bekerja, Iya. tapi saya berharap semoga ibunya ini nanti mau tetap fokus mendampingi anaknya belajar, sehingga nanti rasa nyaman yang didapat di rumah Iya. itu akan dibawa ke sekolah, Bu. Iya, betul sekali. Jadi tadi nanti mungkin akan ketemu secara intens Iya, dengan Bu. orang tuanya Nah, gitu ya, seperti secara itu. personal lebih dekat gitu ya, biar nanti juga anak-anak itu nanti bisa semakin nyaman di rumah, dibawa lagi ke sekolah. Iya, betul sekali, Bu. Oke, ini sudah luar biasa ini Bu Nid, apa yang sudah direncanakan Bu Nidi. Nah, kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan dua rencana tadi begitu? Mungkin minggu depan ya, Bu. Saya Oke. pengen juga segera secepatnya, Oke. karena kan ini juga akan menghadapi ujian Semester ya, semester Bu? 1 tuh, Oke, Bu. betul, Nggih. betul, betul. Jadi kalau bisa itu sebelum ujian ini anak-anak sudah kami dampingi di sekolah, Iya. juga di rumah. Jadi sesegera mungkin akan saya lakukan supaya fokusnya anak itu segera kepada pembelajaran di sekolah. Tadi kan ada dua ya Bu Nid, yang satu membentuk diskusi kelompok, yang satu komunikasi dengan orang tua. Kira-kira dalam waktu yang terdekat dalam minggu ini atau minggu depan itu yang mau dilaksanakan yang mana dulu tuh? Saya coba mau ke ini, Bu, pembelajaran berdiskusi Oh, kelompok. Kan itu bisa saya lakukan mungkin besok pagi, Bu. Langsung bisa dilakukan Iya. begitu ya Bu Iya. Nid? Ya, oke, berarti untuk diskusinya atau rencana programnya bisa dimulai besok, dan untuk komunikasi dengan orang tua bisa dilaksanakan juga segera. Iya, betul Oke, sekali. ini sudah tidak sabar ini, saya pengen tahu hasilnya seperti apa Iya, begitu Bu. ya. Ini anaknya laki-laki atau perempuan Bu Nid? Laki-laki, Bu. Oh, laki-laki. Laki-laki pendiam dan tidak suka berkomunikasi Iya, dengan banyak orang gitu ya. Ya, kan karena biasanya kan kalau anak laki-laki itu lebih aktif dari Iya, anak perempuan betul, ya, Mbak. betul, betul. Makanya saya Selama juga ini ya. menjadi perhatian saya, Bu. Iya, betul, betul. Satu lagi jadi Iya. kelihatan gitu ya. Oke. Kira-kira kita kapan nih bisa bertemu lagi supaya kita bisa ngobrol lebih banyak tentang hasilnya dari rencana aksi Punit? Mungkin minggu depannya lagi, Ibu, setelah saya bertemu dengan orang tua Oke. dan saya juga mengubah pembelajaran saya secara berdiskusi tadi itu. Iya. Jadi nanti setelah 2 aksi nyata itu saya lakukan, nanti kita bertemu lagi ya, Bu. Kita akan cari Siap. lagi dengan hasil ini. Oke, saya juga banyak belajar ini nanti dari Punit. Oke, sebelum kita tutup Punit, kira-kira dari Punidi apa yang sudah Punidi dapatkan, atau paling enggak setelah kita ngobrol ini kita dapat apa sih menurut Punit gitu? Di sini saya semakin paham tentang fokus anak ya, Bu. Jadi secara perlahan ternyata emang fokus anak itu perlu kita perhatikan untuk mendapatkan hasil dari pembelajaran yang baik. Kemudian saya juga akan lebih apa ya, Bu, memperhatikan satu siswa dengan siswa yang lain supaya anak-anak di kelas saya itu fokus belajarnya tetap ada pada saya. Oke, saya berharap nanti apa yang sudah Punidi lakukan, rencanakan tadi bisa dilakukan dengan lancar, dan seperti tadi ya, kita kapan ngobrol lagi untuk mendiskusikan hasilnya. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Saya juga Nid terima untuk kasih ya, Bu, konsultasinya. ya. Oke. Sudah banyak membantu saya. Sama-sama, nanti mungkin saya juga belajar dari Bu Nid. Kita kan juga Sama-sama sama-sama. belajar, ya, Betul. Bu. Oke, kita aja Bu Nid, terima kasih. Terima kasih juga, Bu Puput. Iya. Baik Bu Puput, menarik sekali tadi saya mendengarkan Bu Puput melakukan coaching bareng dengan Bu Nidi. Tampaknya Bu Nidi juga wajah-wajahnya sudah ada kepuasan tersendiri atas sharing Iya, Bu Bu. Puput dengan Bu Nidi. Jadi gini Bu Puput, saya mohon izin lagi ya Bu Puput, ini Iya, setelah Bu. saya mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Puput dengan Bu Nidi tadi, ada beberapa pertanyaan Bu dari saya. Baik, Bu. Yang pertama yang mau saya tanyakan, dari proses coaching yang Bu Puput lakukan tadi, kalau Bu Puput menilai diri Bu Puput sendiri itu kira-kira bagaimana Bu? Saya merasa saya sudah maksimal tadi Bu untuk melakukan coaching, baik dari kompetensi kehadiran penuh atau absennya, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot juga saya sudah berusaha maksimal supaya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot untuk memancing Bu Nidi mengeluarkan ide-idenya begitu Bu. Oke, baik Bu. Itu berarti Ibu sudah merasa sudah maksimal ya, Betul. maksimal dalam melakukan coaching dengan Bu Nidi seperti itu. Kemudian Bu, kalau ditanya tentang kepuasan nih ya, Iya. merasa puas tidak Bu dengan proses coaching
pada kali ini Bu? Saya pikir saya masih sedikit belum puas begitu ya, karena tadi menurut saya juga eh, mungkin masih perlu bisa atau banyak pertanyaan berbobot lain yang bisa disampaikan, sehingga lebih banyak lagi variasi ide atau kreativitas dari Bu Nidi untuk mengembangkan potensinya begitu Bu. Oke, baik. Kemudian Bu, kalau mengenai kompetensi tadi ya Bu, ya Iya. kompetensi inti coaching ya Bu ya, di poin mana menurut Ibu yang Ibu merasa itu lebih baik seperti itu setelah melaksanakan coaching ini tadi? Mungkin dari yang pertanyaan berbobot mungkin ya Bu, tadi walaupun hanya sebentar, saya sepertinya sudah merasa lebih baik daripada kemarin begitu. Oke, baik. Baik Bu, terus ini ya Bu, ada sedikit catatan Bu Oke, Bu. dari saya. Iya. Yang pertama ini catatan sudah baik Bu. Oke. Pada saat tadi pembukaan waktu Bu Puput dengan Bu Nidi melakukan awal coaching tadi itu sepertinya saya melihat suasananya sudah rileks Bu. Bukan yang suasana sangat serius, tidak, tapi sudah tidak tegang lagi. Sepertinya Bu Nidi sudah merasa rileks, Bu Puput juga menanggapinya dengan rileks seperti itu. Kemudian pada saat Bu Puput menanyakan beberapa hal terhadap Bu Nidi itu sudah sangat baik, menyampaikannya sudah dengan cukup baik. Bu Nidi juga sudah mengeluarkan unek-uneknya ya Bu ya. Oke, sharingnya tadi juga sudah sangat baik. Kemudian sampai dengan Bu Puput sudah bisa memancing Bu Nidi untuk menemukan solusinya. Itu catatan yang sangat baik dari saya Bu. Tadi sudah ada beberapa catatan itu. Kemudian mungkin catatan tambahannya Bu, sedikit catatan tambahan ya, benar tadi Bu, masih ada pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya yang kira-kira mungkin dari tadi Bu Nidi menemukan 2 solusi ya Bu ya, ada 2 solusi kalau tidak salah tadi. Mungkin dari digali lagi dengan pertanyaan yang lebih berbobot, itu nanti Bu Nidi akan bisa menemukan solusi yang lain lagi seperti itu Bu. Ya, itu mungkin catatan dari saya itu Bu. Iya, Bu. Kemudian mungkin Bu Puput bisa menanggapi atau ada tanggapan dari catatan saya tadi? Menurut saya tidak Bu, karena yang saya rasakan juga sama dengan catatan dari Bu Meli seperti itu. Dari segi pertanyaan berbobot memang masih bisa lagi, masih banyak lagi yang bisa digali begitu Bu. Oke, baik. Kemudian untuk rencana tindakan selanjutnya Ibu, menurut Oke. Ibu ada rencana tindakan selanjutnya tidak setelah melakukan coaching ini tadi? Mungkin karena yang tentang coaching kami ya Bu, Iya, berarti iya. kami sudah tadi membuat jadwal begitu, kalau 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk menanyakan atau Bu Nidi nanti menceritakan nih hasil dari rencana aksi yang sudah dibuatnya gitu Bu. Oke, baik. Kemudian untuk kompetensi inti dari coaching tadi Bu, Oke. kira-kira setelah proses coaching ini selesai, masih ada tidak kira-kira yang ingin Bu Puput tingkatkan? Oke. Kompetensi intinya itu kira-kira apa Bu? Mungkin dari ketiga-tiganya juga masih perlu ditingkatkan lagi ya Bu, dari presentnya, dari pendengar baiknya, dengan jadi pendengar yang baik, nanti juga akan muncul pertanyaan berbobot juga yang lebih banyak begitu. Tapi yang khusus tadi memang di pertanyaan berbobot begitu ya Bu. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir ini. Oke. Kira-kira hal apa yang sudah Bu Puput dapatkan dari proses coaching ini Bu? Banyak sebenarnya. Jadi saya bisa dari pengalaman Bu Nidi tadi, saya dapat ilmu juga begitu, tentang bagaimana kita bisa memfokuskan anak walaupun itu masih dalam bentuk rencana ya, tapi Bu Nidi tadi sudah menyampaikan secara detail begitu. Itu juga ilmu buat saya begitu Bu. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Alhamdulillah proses coaching kali ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih saya sudah diizinkan untuk membersamai Bu Puput dan Bu Nidi pada kegiatan coaching kali ini. Iya. Oke, sukses terus untuk Bu Puput dan Bu Nidi. Terima Amin. kasih Bu. Terima kasih.